Baik, beranjak ke acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah atau ceramah agama yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama yakni Al-Ustadz Alek Maulana MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. وأجاب الشكر علينا مدى لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. Hadratil kiram yang saya cintai dan kita muliakan, guru kita bersama Al-Habib Husain bin Ali As-Saghaf yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan semoga senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya. Barakallahu fi ilmihim wa barakallahu fi rizqihim wa barakallahu fi auladihim wa barakallahu fi tuli hayatihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah pertemuan keberapa Bib ya? Alhamdulillah beberapa ya. Alhamdulillah saya pernah di Masjid Habib dulu ya, majelis beliau beberapa kali. Alhamdulillah mengisi kajian. Kebetulan beliau mengisi majelis juga di daerah Bogor Barat. Pak Sofyan ya, alhamdulillah nampak hadir. Ustadz Muhyiddin nggak ada? Nggak ada, nggak ikut ya. Yang saya muliakan para orang tua, wabil khusus orang tua saya, orang tua kita juga semua. Alhamdulillah, Wan Haji Ustadz Abdul Munir, Wan Haji Abdul Hamid, hadir juga Bapak Ustadz Umar Firdaus, Ustadz Rendi, Wan Haji Muhammad Syukri mana ada? Oh belakang. Ada? Oh, ada. Wan Haji Muhammad ada? Wan Haji sehat? Yang ngantuk kayaknya. Alhamdulillah. Oh iya. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Yakin Bapak Mustafa, Ketua Panitia
Bapak RT Tatang yang diwakili oleh Bapak Ustadz Abdul Majid, Bapak Nur Hadis, Bapak Muhyiddin, Ustadz Sanusi ada ya? Oh, ada, alhamdulillah. Mewakili wilayah barat ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir, adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya cintai, mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah. Hakikatnya, syariatnya adalah hati kita yang bergerak, karena hati kita adalah raja. Karena raja itu adalah yang memimpin, maka pemimpin haruslah menunjukkan kepada jalan yang benar. Karena hati kita adalah raja dari seluruh anggota tubuh, maka ikuti kata hati yang benar. Amin ya robbal. Kalau tidak diarahkan oleh hati, tidak akan sampai ke masjid ini. Terus terang Pak, Bu, saya juga berat ini. Kondisi sedang kurang sehat. Kemarin hari Minggu, alhamdulillah 2 pengajian dibatalin. Minggu subuh biasa di Masjid Mekah, saya mohon maaf sekali tidak bisa hadir. Kemarin ibu-ibu juga hari Minggu ya, mohon maaf ibu-ibu yang dari Al-Islah ada ya, mohon maaf tidak bisa hadir. Kalau malam ini nggak hadir ya, saya mikir lagi ya, kalau nggak hadir dipikir-pikir ya sayang juga. namanya juga orang, namanya hidup butuh doa. Bukan duit, Ustaz Randy, ini duit ini. Ya, namanya hidup, orang itu butuh doa. Maka dari itu, kalau saya ngaji nggak ngarepin duit, alhamdulillah. Yang penting amalnya. Karena kita hidup perlu amplop dulu. Amal ya. Mudah-mudahan amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal buruk kita, dosa orang tua dan keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kumpulnya kita di Masjid Jami Nurul Yakin yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah keharibaan alam Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, zurriyahnya, tabi'in, a'immatil mujtahidin, mutaqaddimin, mutaakhirin, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum kesebut tadi Pak RT. RT 1 Pak RT Gopur ada nggak nih? Ada. RT 2 ada ya? Oh, orang sehat. RT 3 ada. RT 4 mana Pak Ahmad ini? Di absen. Kalau nggak di absen suka nggak hadir Bib. Pak RW ada ya. Pasti kalau Pak RW sambutan ada desil, udah hafal saya. Sama pajak Pak RW ya. Karena itu penting. Alhamdulillah. Kalau saya nggak usah disurvei, udah pasti desilnya desil 1. Paling rendah desil 1 ya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap orang hidup pasti berharap untung. Ada untung, ada buntung. Orang berdagang harapannya mendapatkan untung. Orang berbisnis harapannya mendapatkan keuntungan. Enggak ada tukang bubur pagi-pagi dagang tapi dikasih-kasihin. Jarang ya. Pasti dia ingin dapat apa? Untung.
Sedangkan kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada pada kerugian. Nah, bagaimana ini? Kata Allah kita rugi, sedangkan kita pengen dapat apa, Bu? Untung. Untung di dunia, terlebih untung di akhirat. Maka sudah barang tentu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ketika tidak ada keuntungan di dunia, setidaknya ada keuntungan untuk di mana? Di akhirat. Contoh Pak, Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau ini adalah garda terdepan bagi Rasul dalam urusan ekonomi. Suatu saat para sahabat Rasulullah mengalami krisis yang begitu besar, krisis yang begitu berat. Tidak ada pasokan barang, tidak ada kiriman sembako, tidak ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sayyidina Utsman pergi ke negeri seberang untuk membeli barang dagangan seluruh kebutuhan umat Islam yang ada di Makkahul Mukarramah. Di tengah jalan, kalau orang kita bilang mah dicegat sama orang-orang Quraisy, orang kafir. Bukan direbut, tapi tujuan orang kafir Quraisy adalah untuk membeli barang dagangan yang dibawa oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Karena terkenal sekali Sayyidina Utsman itu adalah seorang ulung dalam berniaga, pembisnis hebat, pedagang sukses. Ditawar dengan harga yang 2 kali lipat, Sayyidina Utsman tidak menjualnya. Ditawar oleh orang kafir Quraisy dengan harga 2 dan sampai 3 kali lipat dengan keuntungan yang begitu besar, Sayyidina Utsman pun tidak menjualnya. Kata orang kafir, kok bisa segitu gede untungnya, tapi Sayyidina Utsman tidak mau menjual barang dagangannya. Padahal tujuan Sayyidina Utsman membeli dagangan, memberi barang kebutuhan adalah untuk diberikan kepada sahabat-sahabatnya di Makkahul Mukarramah yang sedang berkebutuhan. Dan Sayyidina Utsman tidak sepeser pun menjual barang dagangan tersebut kepada orang kafir, sedangkan kepada umat Islam diberikan secara cuma-cuma. Ditanya oleh orang kafir, "Hai Utsman, kenapa sih Anda kan berdagang, kenapa enggak dijual dengan jumlah yang berkali lipat?" Kata Sayyidina Utsman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Majaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Jadi aku bukan berdagang dengan manusia, tapi aku berniaga dengan Allah, di mana satu barang yang aku beli Allah membayarnya 10 kali lipat. Itu makna keuntungan, meskipun di dunia tidak kita dapat, setidaknya keuntungan untuk di mana Pak? Di akhirat. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara agar kita untung hidup di dunia maupun di akhirat? Yang pertama kata para ulama, yang pertama adalah al-islamu. Islam. Jadi maaf kalau orang bukan Islam, di dunianya untung, di akhiratnya buntung.
Di dunia bisa saja bergelimangan harta, karena bisa jadi bentuk kebahagiaan, bentuk kekayaan yang Allah kasih adalah bentuk istidraj. Apa itu istidraj? Sungkunan dari Allah. Islam inilah yang menjadi wadah diterimanya amal perbuatan manusia. Maka dari Islam lahirlah akhlak. Jadi akhlak itu adalah turunan dari Islam. Binnya Islam saja. Kenapa? Karena akhlak itu muncul hasil dari amal ibadah. Jadi beda nih, ada akhlak, ada adab. Kalau akhlak itu lahir buah dari ibadah. Dalam Islam orang ibadah, sholatnya, puasanya, zakatnya dari situ. Sedangkan adab itu lahir dihasilkan dari hasil belajar seseorang. Kita diajarin sama orang tua, hidup kudu jujur, hidup kudu sopan, hidup kudu saling tolong menolong. Itu adab. Kalau akhlak itu hasil dari ibadah. Karena akhlak hamzah, kha, lam, alif, qaf. Pecahan dari kata khalaqa. Pecahannya lagi isim fa'ilnya khaliqun. Siapa? Allah sang pencipta. Kita sebagai makhlukun yang disembah adalah khaliq, yaitu Allah. Jadi hasil dari ibadah kita dampaknya adalah akhlak. Kalau adab adalah hasil dari pelajaran, diajarkan oleh guru, oleh orang tua dan sebagainya. Itulah adab. Bedanya kalau akhlak khusus orang Islam karena buah dari ibadah. Kalau adab tidak hanya orang Islam, orang kafir saja punya adab. Tolong menolong, sopan santun, menjaga kebersihan. Malah kadang-kadang bersihan dia Pak sama kita mah. Ya. Itu adab. Nah, buah daripada Islam melahirkan akhlak. Karena diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan apa? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Yang kedua, ini biar cepat aja Bibi. Yang kedua, syarat agar kita beruntung dunia dan akhirat adalah iman. Iman ini Pak tidak bisa diwariskan. Segimana Nabiullah Nuh alaihi salam soleh, nabi dan rasul, tapi tidak bisa mewariskan keimanan kepada anaknya yang bernama Kan'an. Istrinya juga begitu. Karena Kan'an ini lahir dari seorang ibu yang juga kafir. Siapa? Nama ibu Kan'an adalah Ummu Jumel. Ini nih, Ummu Jumel. Jumel itu kalau dalam bahasa Nahwu ditasgir dari Jamil menjadi Jumel. Ya, kalau Jamil itu cantik, kalau Jumel cantiknya dikit, tasgir ya. Ada tasgir, ada di apa namanya? Tafdil. Seperti Jundun. Artinya tentara. TNI sama Polri ya, beda TNI sama Polri, walaupun sedang nggak tahu gimana. Nah, kalau ditasgir jadi Junaidun, Junaidi. Jadi Junaidi itu bahasa Arab Pak. Ditasgir dari kata Jundun. Kalau Jundun artinya tentara, kalau Junaidi tentara kecil. Apa di kita? Hansip ya, Hansip. Jadi Junaidi itu artinya Hansip. Ya. Iman yang dimiliki oleh Nabiullah Nuh alaihi salam itu tidak bisa diwariskan kepada putra maupun istrinya.
Mereka mati tenggelam dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Iman ini ada klasifikasi, ada kelasnya. Meskipun sifatnya yazidu wa yankusu, kadang-kadang lagi naik seperti ombak di lautan, kadang-kadang turun. Makanya ada iman cap kayu apa yang biasa gas itu, Pak? Jongjing ya? Cap kayu jonjing. Ada iman cap kayu jati. Ada iman cap kardus. Ada iman cap apa yang sekarang bagus tuh, kalau nggak hujan panasan kuat dia tuh. Kaderon ya yang bagus ya. Yang boleh ya? Panas, hujan, dia tetap kokoh dia. Beda kalau kardus, kena air, letoy. Giliran azan, hujan, kagak nyampe ke masjid. Tapi giliran balik dari masjid, hujan gak sampai ke rumah. Itu bedanya, Pak ya. Kalau dari rumah ke masjid hujan, mau nyampe? Jarang ya, kecuali punya payung. Makanya Pak, Bu, minimal di rumah itu payung ada 12 lah, jangan kurang. Kalau ada tamu balik nggak punya payung bisa dikasih. Mau ke masjid hujan ada payung. Balik nggak hujan, payung jangan dibawa. Biarin buat di masjid. Ya. Nah, kalau iman cap kayu jati, Allah Subhanahu wa taala menggariskan surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina, yaitu orang, idza dzukirallahu, apabila disebutkan asma Allah. Apa asma Allah? Minimal kita ngedengar panggilan azan atau mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Tadi Kori baca surat apa, Pak? Lupa lagi. Al-Hasyr ya, yang biasa malam Selasa rutin Bib di sini dibaca awal daripada ratib Habib Umar Al-Attas ya. Ini rutin Habib. Pembacaan ratib Umar ya. Lau anzalna hadzal Quran. Maka idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum artinya bergetar hatinya. Maka kata Rasul, Bu, maaf ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau kita ngedengar azan, jangan pernah bicara. Bocah berisik suruh diem. Kalau ada yang nanya jangan dijawab, cukup. Nah, kita jawab azan. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa yang berbicara saat mendengar kumandang azan, maka ketika sakaratul maut dia akan sulit mengucap 2 kalimat syahadah. Nauzubillah. Makanya dari kecil anak kita didik ya, agar terbiasa mendengar azan. Makanya ada satu nasihat yang perlu boleh kita amalkan nih. Minimal anak kita seumur hidup sekali kita doainnya, bacaannya gini. Allahumma faqihu fiddin. Sedikit Pak. Pak Adis ya, boleh ke anak, boleh ke cucu. Anak udah pada gede, cucunya. Cara bacanya Allahumma faqihu fiddin. 3 kali tiup bagian ubun-ubunnya. Mau ke anak, mau ke cucu, babi gendong tiup. Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin. Nah, Ustaz Mulyadi ini ya. Ya, dibaca 3 kali. Itu dalam kondisi anak terjaga, artinya lagi melek. Kalau lagi tidur, apa yang kita baca
baca surah Al-Qadar. Inna anzal. Baca 3 kali pas bagian di mulut dan hidungnya. Kita baca nih bagian mulut sama hidungnya. Setelah kita baca, terus tiup hidungnya agar udara dari mulut kita masuk ke dalam hidung anak. Insya Allah anaknya akan nurut, akan jadi anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Ya. Iman ada cap kardus, ada cap genteng, ada cap kayu jonjing, ada cap kayu jati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. 1. Ciri iman kayu jati, kalau ngedengar nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada 2, Bu. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah mana? Al-Qur'an. Ayat kauniyah mana? Cerita tentang ciptaan Allah. Kemarin dari pelabuhan, siapa ini pelabuhan? Bang Robi kayaknya ya, dari pantai kayaknya. Bercerita tentang ayat-ayat Allah yang dari gunung. Mana yang dari gunung kemarin ya? Keindahan dan kekuasaan Allah diceritakan. Zadathum imana. Maka nambah imannya. Semakin banyak mendengar ayat Allah, semakin bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal, berpasrah diri. 1, Islam jangan sampai lepas dalam kondisi apapun, bahkan ketika kefakiran melanda kita. Kenapa, Bu? Fakir bisa membuat orang kafir? Jelas. Kata Rasul, kadar fakru ayyakuna kufran. Ya 5 menit lagi, tenang. Sudah dekat, kefakiran itu bisa menyebabkan orang menjadi kafir. Banyak saudara-saudara kita di luaran sana dengan sebab miskin dan fakir, akhirnya melepaskan keimanan yang kemudian masuk ke dalam agama orang lain. Nauzubillah. Keislaman kita tetap dijaga dalam kondisi apapun. Kedua tadi, keimanan kita meskipun tidak bisa diwariskan keimanan kita kepada anak-anak kita, setidaknya ajarkan mereka, doakan mereka agar menjadi orang-orang yang beriman dengan takwa. Ketiga, syarat daripada keuntungan di dunia dan di akhirat adalah menanamkan sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ibadah itu seolah-olah kita sedang memandang Allah, sehingga muncul sifat khusyuk. Tidak bisa kita memandang Allah, akan tetapi Allah pasti melihat, memandang dan memperhatikan kita. Innallaha alimun khabir. Sifat ihsan yang sangat tinggi dimiliki oleh para nabi. 1, Rasulullah Muhammad ketika selesai perang Uhud dalam kondisi yang berdarah-darah, gigi yang copot, badan yang lemah, sahabat sampai bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa agar mereka hancur? Padahal doa engkau mustajabah." Kata Rasul apa? Tidak, wahai para sahabat. Allah punya skenario,
Allah punya takdir buat kita. Hari ini kita kalah, ini adalah bukti bahwa Allah kuasa memenangkan yang salah, mengalahkan yang benar, membenarkan yang benar, mengalahkan yang salah. Sifat ihsan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam kobaran api oleh Namrud. Jadi begitu lewat, sedang dilempar, di pertengahan jalan itu Jibril datang, Pak. Wahai Nabiullah Ibrahim, apakah engkau membutuhkan pertolonganku? Kata Jibril. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak, wahai Jibril. Yang aku butuhkan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolong malaikat aja nggak mau, Pak. Kita mah jangankan ditolong malaikat, ditolong PRT udah girang banget. Ini Nabi Ibrahim tidak mau ditolong malaikat karena ihsannya sangat tinggi. Yang diharapkan adalah pertolongan Allah, sehingga datanglah ayat ya naru kuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, adalah untukku, kata Allah, bardan, menjadi dingin, wasalaman, dan memberikan keselamatan, ala Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim alaihis. Makanya Bang Ima kalau kena api nggak kepanasan, dia merokok kan ditelan sama barah-barahnya, dia mah kuat. Makanya itu jampe supaya nggak kebakar sama api. Bacaannya ya naru kuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Baca 12.000 balik setiap malam Bang Robi. Insya Allah nginjek barah-barah yang paling melepuh dikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sampaikan untuk amanah dan wasiat untuk diri sendiri dan umum pada jamaah sekalian. Yang benar semata inayah dari Allah, yang salah yakin dan pasti adalah kebodohan dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Ihdinas siratal mustaqim. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.